Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi matematika tingkat SMP MTS kelas 7 semester ganjil, yaitu himpunan. Pada pembahasan tentang himpunan ini ada beberapa submateri yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai pengertian himpunan, yang kedua notasi himpunan, yang ketiga menyajikan himpunan, macam-macam himpunan, diagram himpunan, yang keenam operasi himpunan, dan yang terakhir penerapan atau aplikasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pengertian himpunan dan notasi himpunan, sedangkan yang lainnya nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Baik, yang pertama pengertian himpunan. Untuk memahami pengertian himpunan ini, kita terlebih dahulu akan mengamati beberapa kumpulan benda di bawah ini. Yang pertama, kumpulan kendaraan roda 4. Yang berikut, kumpulan hewan berkaki 2. Yang ketiga, kumpulan negara-negara ASEAN. Berikutnya, kumpulan buah-buahan lezat. Yang berikut, kumpulan orang kaya di Indonesia. Yang berikutnya kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ya. Yang pertama untuk kumpulan kendaraan roda 4 ini jelas ya bahwa benda-bendanya bisa didefinisikan ya dengan jelas ya. Sama juga untuk yang kedua kumpulan hewan berkaki 2 ini kita bisa menyebutkan anggota-anggotanya dengan jelas ya. Kemudian kumpulan negara-negara ASEAN juga sama ya, bisa disebutkan atau didefinisikan anggotanya dengan jelas. Tetapi yang berikutnya ini buah-buahan yang lezat ya. Ya, ukuran lezat ini sifatnya relatif ya. Jadi lezat menurut seseorang belum tentu juga lezat menurut orang lain. Sehingga untuk kumpulan buah-buahan lezat ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas ya. Ya, jadi tidak bisa diterangkan dengan jelas sebab semua orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang buah-buahan yang lezat ya. Sama juga dengan kumpulan orang-orang kaya di Indonesia ya. Orang kaya ini sifatnya juga relatif ya. Sehingga persepsi orang terhadap orang kaya itu berbeda-beda. Yang terakhir, kumpulan pelajaran yang disenangi oleh siswa. Ini juga tidak bisa didefinisikan dengan jelas karena suatu mata pelajaran A mungkin disenangi oleh siswa, seorang siswa, tetapi belum tentu disenangi oleh siswa yang lainnya ya. Sehingga kumpulan pelajaran yang disenangi siswa ini juga ini tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa diterangkan dengan jelas ya. Ya, dari kumpulan-kumpulan ini kita bisa bagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kumpulan benda-benda yang bisa didefinisikan atau diterangkan dengan jelas, dan yang kedua kumpulan benda-benda yang tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa diterangkan dengan jelas ya. Nah, kumpulan benda-benda yang bisa diterangkan atau bisa didefinisikan dengan jelas inilah yang disebut dengan himpunan ya. Sehingga dari situ berarti pengertian himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Sekali lagi, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Jadi kata kuncinya di sini adalah didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Kalau tidak bisa didefinisikan, diterangkan dengan jelas, berarti itu bukan merupakan himpunan. Contohnya dari kumpulan di bawah ini manakah yang termasuk dan bukan yang termasuk himpunan? Yang pertama kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ya. Ini adalah himpunannya sebab untuk mencari siswa yang lahir pada bulan Agustus itu gampangnya. Ya. Kemudian yang berikut kumpulan warna pelangi. Ini juga termasuk himpunan karena bisa disebutkan ya anggota-anggotanya ya. Ya. Kumpulan warna-warna pelangi. Kemudian yang berikut kumpulan pelajaran disenangi oleh siswa. Nah, ini bukan himpunan karena suatu mata pelajaran mungkin bisa disukai atau disenangi oleh seorang siswa tapi belum tentu oleh siswa yang lain. Jadi tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Yang berikut kumpulan rumah mewah. Ini juga bukan himpunan ya karena mewah itu sifatnya relatif.
Ya. Mewah menurut seseorang belum tentu mewah menurut orang yang lain. Jadi ini kumpulan rumah mewah ini bukan himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang pandai di kelasmu. Ya. Jadi pandai di sini juga sifatnya relatif karena pandai ya itu berbeda-beda setiap orang. Ya. Pandai menurut seseorang tetapi belum tentu pandai menurut orang lain. Jadi sifatnya juga relatif sehingga tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Sehingga ini bukan himpunan. Yang berikut notasi dan anggota himpunan. Sebuah himpunan biasanya dinotasikan atau dituliskan dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Benda-benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan itu disebut dengan anggota atau elemen sebuah himpunan. Anggota atau elemen sebuah himpunan tersebut itu dituliskan dengan menggunakan kurung kurawal. Ya. Jadi tulis di antara dua kurung kurawal. Anggota atau elemen sebuah himpunan yang satu dan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Ya. Ini adalah notasi atau cara menuliskan sebuah himpunan. Contohnya, misalnya A adalah merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 20. Di sini berarti himpunan bilangan prima yang kurang dari 20 ini kita beri nama A. Sehingga A ini anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Ini adalah bilangan-bilangan prima yang kurang dari 20. Anggota himpunan itu biasanya dilambangkan dengan tanda begini, elemennya. Berarti kalau bukan anggota himpunan, ya dilambangkan dengan seperti ini. Sehingga dari himpunan A 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17 ini 3 itu adalah merupakan anggota himpunan A. Benar kan? Karena 3 ada dalam himpunan A ini. Sedangkan 4 ini bukan anggota himpunan A. Jadi dia menyatakan anggota, yang ini bukan anggota. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu kembali pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.